Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat sekarang ini belum juga muncul dan belum juga memperbaiki keadaan alam ini. Padahal para kaum muslimin sudah sangat rindu, menunggu dan menantikan kehadirannya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai detik ini tetap terus mengamati tentang segala yang sudah terjadi di muka bumi ini. Sangat banyak sekali kelompok atau individu yang merasa bahwa mungkin dirinya itulah sosok yang akan menjadi sebagai Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dengan berbagai versi kisah dan cerita yang berbeda-beda, mereka menggambarkan seperti apa sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Dari berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang gaib, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang nyata. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini sedang berperang di alam gaib untuk memperebutkan kekuasaan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau sedang mengumpulkan beberapa barang pusaka dan lain sebagainya. Tetapi menurut kami, bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu berperang di alam gaib, dan sejak dulu beliau sudah menjadi penguasa di alam gaib, sehingga tidak ada satu makhluk pun dari alam gaib yang berani lagi menentang dan melawannya. Semua penduduk gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sudah patuh dan tunduk kepada kekasih pilihan tersebut. Semua penduduk langit seperti para malaikat pasti tahu mana yang memang kekasih pilihan Allah dan mana yang bukan. Sehingga para malaikat akan patuh terhadap seorang manusia yang benar-benar menjadi kekasih pilihan Allah. Para malaikat itu sangat hebat sehingga mereka pasti dapat menembus dan melihat rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasihnya itu. Para penduduk langit yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah berbeda jauh dengan penduduk gaib yang ada di bumi ini. Karena penduduk bumi ini ketika pertama kali bertemu dengan kekasih pilihan itu, tidak semuanya bisa menerima dengan baik akan kemunculannya. Ada yang langsung mengakui dan menerimanya, dan ada juga yang menolak, bahkan sampai berani menentangnya. Seperti raja penguasa gaib yang ada di wilayah Kalimantan, yaitu yang ada di suku Dayak Dalam. Waktu pertama kali bertemu dan berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, dia langsung mengakui dan menerimanya bahwa beliau adalah benar-benar kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Sehingga sampai saat sekarang ini, raja penguasa gaib dari suku Dayak Dalam itu tetap patuh dan tunduk kepada beliau. Begitupun dengan putri penguasa gaib terbesar yang ada di wilayah Lombok. Waktu pertama kali bertemu dan berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, dia langsung percaya dan mengakui bahwa beliau adalah benar-benar kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Dan sampai saat sekarang ini pun, sang putri itu masih tetap patuh dan tunduk kepada beliau. Dari banyaknya para raja dan ratu penguasa gaib di berbagai penjuru bumi ini yang pernah bertemu dan berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, hanya ada satu yang berani menolak dan sampai berani menentangnya, yaitu Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Dia merasa
bahwa dirinya lah yang paling hebat, sehingga dia tidak mau patuh dan tidak mau tunduk kepada beliau. Sampai-sampai dia mengumpulkan semua prajuritnya dan mengajak beliau untuk berperang, agar membuktikan siapa yang benar-benar paling hebat. Singkat cerita, setelah sang ratu dan ribuan pasukannya itu binasa, pasukan-pasukannya sang khalifah ataupun Imam Mahdi meminta kepada beliau agar sang ratu itu dihidupkan kembali, dan ratu itu dijadikan sebagai anak buahnya beliau. Mendengarkan permintaan pasukan-pasukannya, sang khalifah ataupun Imam Mahdi akhirnya menghidupkan kembali sang ratu itu, dan beliau memerintahkan kepada ratu itu untuk pindah kerajaannya. Dalam waktu sekitar 1 bulan, sang ratu itu akhirnya mau pindah kerajaannya sesuai atas perintah dari sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Kerajaan Ratu Nyi Roro Kidul yang dulu yang ada di pantai selatan sampai saat ini masih tetap ada. Hanya saja kerajaannya di sana sudah dipegang dan sudah diambil alih oleh ajudannya. Sedangkan Ratu Nyi Roro Kidul sendiri sudah menetap di kerajaan barunya yang berada di luar Pulau Jawa. Kadangkala sang ratu sesekali pasti akan berkunjung di kerajaannya yang lama untuk melihat keadaan dan situasi di sana. Karena sejak pindahnya sang ratu, kejadian di pantai selatan tidak seperti dulu lagi yang sering memakan korban. Pasti dari kisah ini, banyak yang tidak mempercayainya, karena memang itu adalah kisah yang tidak banyak orang tahu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu spiritual, pasti mereka sudah tahu yang sebenarnya. Pasti mereka percaya akan hal itu. Dan di sini, kami pun tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya terhadap apa yang telah kami sampaikan. Bagi kalian yang tidak percaya, anggap saja ini adalah sebuah cerita dongeng untuk hiburan saja. Tetapi bagi yang percaya, silakan disimak. Dan bagi yang penasaran, kalian bisa membuktikannya sendiri dengan cara menerawang, dengan kekuatan spiritual ataupun dengan kekuatan gaib kalian. Sejak sang khalifah ataupun Imam Mahdi diangkat sebagai kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, beliau langsung menjalankan dakwahnya. Misi pertama yang dijalankan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi dulu adalah menaklukkan semua penguasa bangsa gaib yang ada di berbagai penjuru bumi ini agar mereka mau patuh dan tunduk kepada kekasih pilihannya itu. Dan misi yang akan beliau lakukan selanjutnya memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi saat ini. Dan beliau juga akan memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Beliau akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat, sehingga tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang selalu berbuat zalim dan yang berbuat tidak adil. Masih ada juga beberapa penguasa gaib yang belum bertemu dan berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Bahkan mereka belum ada juga yang mengenal siapa beliau sebenarnya. Jika sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah muncul dan sudah mulai bertindak, maka beliau akan melepaskan seluruh dimensi energinya, sehingga semua penguasa gaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini pasti akan tahu dan pasti akan mengenal siapa beliau sebenarnya. Mereka bisa mengetahui dan mengenal siapa beliau sebenarnya karena mereka akan merasakan setiap energi yang keluar dari tubuh sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Bahkan dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi, pasti akan bisa merasakan juga
tentang kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Mereka pasti akan bisa merasakan juga setiap energi beliau yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini, sehingga mereka bisa merasakan sendiri terjadinya perubahan yang sangat luar biasa pada bumi ini. Dan beliau sejak dulu sudah menjadi penguasa di alam gaib. Saat sekarang ini, beliau tetap mengamati terus tentang apa-apa yang sedang terjadi pada bumi saat ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.